Selamat datang di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ombudsman Provinsi Jawa Timur adalah salah satu kantor ombudsman yang mewakili dari Ombudsman Pusat yang terletak di wilayah provinsi di Indonesia. Fungsinya untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima aduan masyarakat setempat. Ombudsman Jawa Timur sendiri sudah berdiri sejak tahun 2010. Namun terhitung hingga kini, masih banyak masyarakat terutama dari kalangan anak muda belum mengenal apa itu ombudsman. Untuk memastikannya, yuk kita tanya-tanya. Baru tahu ini. Belum pernah dengar ya? Perwakilan Jatim. Pernah sih, tapi nggak terlalu detail. Cuma sepertinya itu kayak pelayanan publik gitu. Mas, pernah sih mas. Lalu apa sih pengertian dari ombudsman itu? Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Terima berikut kasih ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai tupoksi, tugas pokok dan fungsi itu terkait dengan pengawas layanan publik. Ombudsman itu merupakan bukti dari kehadiran negara ketika warga negara mengalami banyak permasalahan terkait layanan publik. Contohnya soal penundaan berlarut. Bapak Ibu sekalian ngurus KTP, tapi KTP itu belum selesai sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Misalnya 5 hari, ternyata harus selesai sampai 10 hari atau 20 hari. Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan pada kami. Di mana lokasi Ombudsman Jawa Timur? Kami ada di Jalan Ngagel Timur nomor 56 Surabaya. Selain bisa hadir ke kantor kami, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan lewat Instagram Ombudsman Jatim, lewat Facebook Ombudsman Jatim, dan juga lewat WhatsApp dengan nomor 081112633737. Semua laporan masyarakat pasti kami tindak lanjuti selama itu terkait dengan pelayanan publik. Berani lapor itu baik, silakan melapor ke Ombudsman. Terima kasih. Nah, kata Pak Agus tadi, ada istilah namanya penundaan berlarut. Penundaan berlarut sendiri adalah salah satu dari bentuk maladministrasi. Lalu, maladministrasi itu apa ya? Nah, sahabat ombudsman, maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Tindakan pertama dari maladministrasi adalah penundaan berlarut. Penundaan berlarut bisa terjadi ketika proses administrasi yang sahabat sedang jalani ditunda berkali-kali atau diulur-ulur waktunya tanpa ada kepastian waktu oleh pejabat publik yang sedang bertugas. Misalnya, sesuatu yang kamu urus di kantor pelayanan publik harusnya selesai dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata setelah waktunya tiba, ada penundaan waktu yang lebih lama. Tindakan kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Bentuk maladministrasi ini adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan hak dan kekuasaannya. Misalnya, ada pejabat publik yang memiliki kuasa melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Tindakan ketiga adalah penyimpangan prosedur. Nah, bentuk maladministrasi ini ada pada saat proses pelayanan publik yang dilakukan pejabat publik dengan tidak mematuhi tahapan yang sudah ditentukan. Contoh maladministrasi ini ada pada saat pembuatan surat izin mengemudi. Pada saat pembuatannya, ada dokumen yang ditambahkan maupun dikurangi. Untuk mewujudkan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yakni pengembangan dan pendidikan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah, melalui programnya yakni Praktek Kerja Lapangan, mengirimkan 5 mahasiswanya, yakni Ahmad Zahir Masrufi, Maulana Adi Wangsa, Destian Ega Wulandari, Ratna Zuraida, dan Widya Ramawati untuk belajar langsung kepada orang-orang hebat yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya. Lalu, apa sajakah kegiatan mereka selama di Ombudsman Jawa Timur? Mari kita simak video ini.
Inilah kantor Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Ngagal Timur, Surabaya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ombudsman Jawa Timur setidaknya memiliki 3 keasistenan, yakni yang pertama, keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, yang kedua, keasistenan pencegahan maladministrasi, dan yang ketiga, keasistenan pemeriksaan laporan. Kantor Ombudsman memiliki perpustakaan mini yang dinamai Pojok Baca Ombudsman, yang isinya terdapat buku-buku tentang pemahaman Ombudsman Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan peraturan Ombudsman Republik Indonesia, sehingga kami dapat membaca dan belajar ketika ada waktu luang. Di kantor Ombudsman, kami tidak langsung diperintah untuk mempraktekkan pekerjaan yang dilakukan di Ombudsman, seperti praktek kerja lapangan yang lainnya. Melainkan kami diberi pembekalan dan beberapa materi oleh Bapak Kepala Ombudsman Jawa Timur, Bapak Agus Mutakin, Pak Muslihul Hadi, Pak Dianto, Pak Nanang, dan yang lain-lain. Meskipun sebelumnya di kampus kami telah menerima materi tentang hukum pelayanan publik yang ada Ombudsman, namun di sini kami lebih mendalami bagaimana Ombudsman itu bekerja. Mulai dari tahap penerimaan laporan dan verifikasi laporan, pemeriksaan, dan pencegahan maladministrasi. Tak jarang setelah menerima materi dan pembahasan yang mendalam tentang Ombudsman itu sendiri, kami biasa berdiskusi dengan teman kelompok kami, seperti mendiskusikan tentang isu-isu hukum yang ada di Ombudsman, baik itu di pusat maupun di kantor perwakilan Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Kami juga diberi kesempatan untuk menyimak saat ada pelapor yang datang untuk melaporkan keresahannya pertama kali di bangku resepsionis. Lalu kami juga diberi pembelajaran bagaimana membuat laporan hasil pemeriksaan dokumen atau LHPD dan juga laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP. Di samping mengerjakan LHPD dan LAHP, kami juga diperintahkan oleh Bapak Muslihul Hadi untuk menelisik berkas laporan tersebut untuk di follow up di kemudian hari bersama Pak Muslihul Hadi. Lalu inilah hari terakhir kami setelah kami mengemban amanat praktek kerja lapangan selama 30 hari di Ombudsman Jawa Timur.